Setelah memindahkan Presiden Pasar Gelap, Feng Tianxing pergi ke akademi lagi, dan menjelaskan kepada Jiang, yang ditempatkan di akademi, perlunya mengirim pasukan secepat mungkin, dan semuanya berakhir di sini. Semua tempat di mana Feng Tianxing dapat merekrut kekuatan telah disesuaikan, dan jumlah iblis di tangannya dapat berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi kualitas dan moral pasukan masih perlu diperhatikan untuk jangka waktu tertentu, terutama yang baru saja direkrut anak buah dan Mozu itu. Selain itu, Feng Tianxing pada dasarnya tidak perlu repot-repot mengendalikan hal-hal sepele lainnya. Yang tersisa hanyalah menunggu situasi yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis secara bertahap muncul ke permukaan. Adapun seni astrologi, meskipun Feng Tianxing mengetahuinya, dia tidak memiliki banyak waktu luang untuk memilih satu-satunya kemungkinan dari puluhan ribu kemungkinan. Seni astrologi hanya untuk berspekulasi tentang kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan mendorongnya di tempat paling kritis. Feng Tianxing tidak berniat untuk bersaing dengan Demon Emperor di jalan ini. Sudah berapa lama dia dilahirkan kembali, dan astrologi membutuhkan periode pengamatan tertentu sebagai dasar. Feng Tianxing tidak memiliki apa-apa sekarang, dan butuh terlalu banyak waktu untuk mengejar kemajuan Kaisar Iblis. Jika Anda punya waktu luang, lebih baik tingkatkan kekuatan Anda sendiri. Penting. Kekuatan adalah kunci untuk memecahkan situasi kapan saja. Hanya kekuatan yang berhak berbicara dan membuat iblis lain merasa kagum. Kekuatan di tahap awal Venerable Realm masih terlalu lemah, dan dia harus meningkatkannya secara diam-diam, setidaknya sampai pada titik di mana dia bisa melawan para patriark dari klan iblis, untuk menjamin haknya untuk berbicara dan hak. Tidak lama setelah Feng Tianxing mundur ke sini, celah di angkasa tiba-tiba muncul, dan ribuan setan mengikuti Kalsaro di tempat yang sama sekali asing. Kalsaro melihat sekeliling, merasa sedikit curiga di hatinya. Apakah metode teleportasiku dirusak? Menurut dugaan awalnya, lokasi akhir teleportasi seharusnya berada di wilayah Laksamana di dunia bawah dunia fana, tetapi sekarang tempat ini sepi. Setelah hati-hati melihat sekeliling, Kedan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Lord Kalsaro, tempat ini dekat dengan rumah ke saya. Jika Anda punya ide, Anda bisa datang ke mansion saya untuk beristirahat sebentar, dan kita bisa membicarakannya nanti. Sekelompok patriark telah waspada akhir-akhir ini, karena takut mereka akan diambil alih oleh Void, dan akan ada pertempuran besar lainnya. Sekarang saya mendengar bahwa kami telah mencapai alam bawah, dan masih ada tempat seperti keluarga ke untuk beristirahat dan memulihkan diri. Semua iblis tidak ragu untuk sementara waktu, dan mereka sangat setuju dengan permintaan Kedan. Adegan ini membuat Kalsaro bingung. Dia telah berjanji pada Feng Tianxing untuk menghancurkan kepala keluarga Ke, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat melakukannya. Dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok, dan dia tidak memiliki tekad untuk membunuh mereka. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing berada di samping putri Kaisar Iblis. Tidak peduli berapa banyak dia terlempar ke sini, tidak akan ada gelombang besar. Selain itu, iblis dan kehampaan ini telah bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, dan mereka telah berkeliaran selama beberapa hari terakhir. Mereka benar-benar berjuang, jadi mereka pergi ke rumah Ke untuk beristirahat. Ke dan happily led the way. Ini adalah kesempatan bagus untuk keluarga Ke. Kekuatan keluarga Ke saat ini telah meningkat pesat. Selama garis utama keluarga Ke melihat kemakmuran keluarga Ke saat ini, mereka pasti akan berubah pikiran dan mengumpulkan mereka menjadi keluarga besar keluarga Ke lagi. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus bagi keluarga Ke untuk menunjukkan wajah mereka di depan orang luar. Dengan kebaikan hari ini di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk meminta bantuan. Dari dua pertimbangan tersebut, Kedan berinisiatif jauh-jauh, hingga kembali ke tanah leluhur keluarga Ke. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak ada setan di tanah leluhur keluarga Ke, dan bahkan keluarga Ke menghilang tanpa jejak. Di mana keluarga Ke? Wajah Kedan bingung, dan Kalsaro juga bingung. Dia memandang Kedan dengan curiga, dan mau tidak mau bertanya lagi. Di mana keluarga Ke? Kedan tidak dapat mempercayainya, dan melihat sekeliling dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Tetapi semua yang ada di rumah Ke menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan ruang terbuka yang luas ini. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Ke menghilang. Pikiran Kedan sedikit berdengung. Kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba. Kedan tidak bisa menerimanya. Saat semua orang bingung, iblis mengulurkan tangan dan mengambil segenggam tanah di tanah. Tampaknya lingkaran teleportasi umat manusia, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang lingkaran teleportasinya dapat memindahkan keluarga sebesar itu. Pasti ada alasan lain untuk ini. Tiba-tiba, seseorang muncul di benak Kedan. Feng Tianxing. Pasti Feng Tianxing. Dia adalah satu-satunya orang di dekatku yang memiliki banyak penelitian tentang metode umat manusia. Sangat tepat untuk bertanya kepadanya tentang hal ini. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Feng Tianxing. Putri saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan sumber daya di bawah yurisdiksinya juga melimpah. Mengapa Anda tidak beristirahat di yurisdiksi Feng Tianxing? Saya juga akan bertanya tentang keluarga Ke.
Wajah para iblis yang hadir tiba-tiba menjadi sedikit halus. Mereka terlalu akrab dengan nama Feng Tianxing. Dalam dewan yang diadakan oleh keluarga, mereka bersikap keras terhadap para patriark dari klan iblis, dan mereka tidak menyelamatkan muka. Mereka melakukannya saat itu, dan para patriark ini mengingatnya dengan jelas. Masalah sepele masa lalu ini belum diselesaikan, dan sekarang pergi ke wilayah di bawah yurisdiksi orang lain untuk beristirahat. Selain itu, mereka membutuhkan sumber daya untuk memulihkan energi sihir dengan cepat untuk beristirahat, dan biaya dalam hal ini tidak sedikit. Bahkan melahap yang paling ekonomis pun membutuhkan makanan dalam jumlah besar, dan kerugian ini semuanya disebabkan oleh Feng Tianxing. Mengapa mereka memperlakukan Feng Tianxing di awal? Dan sekarang mereka bertanya kepada Feng Tianxing lagi. Bahkan setan-setan ini tidak dapat menahan wajah mereka. Di saat kritis, Karl Saro berdiri untuk mengambil keputusan. Kalau begitu pergilah ke yurisdiksi Feng Tianxing untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku akan mencari cara agar Putri Kaisar Iblis memberikan kompensasi kepadanya atas sumber daya yang dikonsumsi. Jangan merasakan tekanan psikologis, dan memimpin jalan. Ide Karl Saro tidaklah rumit. Sekarang orang-orang kelelahan, dan sekelompok setan perlu istirahat. Bahkan orang kuat seperti dia, dengan begitu banyak setan berlarian untuk menghindari pengejaran kehampaan, terlalu lelah, bahkan jika itu hanya membuka lorong ruang angkasa saja sudah melelahkan. Mereka terlalu banyak membutuhkan tempat istirahat. Adapun wajah, dapatkah benda ini memiliki kehidupannya sendiri? Meskipun dia bersenang-senang menyerang dalam pertempuran itu, Fight tidak menderita terlalu banyak kerugian, dan dia masih peduli dengan wajahnya, jadi dia tidak menginginkan nyawanya sendiri. Adapun kompensasi sumber daya, ada nama Putri Kaisar Iblis. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tidak puasnya Feng Tianxing, dia tidak akan dapat menemukannya. Sekelompok besar setan bergegas ke yurisdiksi Feng Tianxing. Hanya saja tidak ada yang tahu percikan api seperti apa yang akan bertabrakan kali ini. Bahkan Karl Saro kesurupan setelah mendengar penjelasan Kedan tentang masa lalu. Masalah ini terlalu rumit. Siapa yang bisa menjamin sikap Feng Tianxing sekarang?